kekinian sekarang untuk bisa kemudian mendukung, mewujudkan pilkada yang damai, pilkada tadi yang berintegritas, pilkada juga yang tadi disampaikan yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang kita menghadapi pandemi, tantangan juga adalah pilkada yang sehat. Jangan sampai ketika nanti selesai pilkada tercipta klaster baru di Sulawesi Utara ini. Nah, sebelum masuk teman-teman semua ke pembahasan terkait pilkada, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Saraf Martin Pitu Cimurat, Sekretaris Umum DPP Gamki, juga pendiri Rumah Milenial Indonesia. Kita dari DPP Gamki itu sudah membentuk lembaga advokasi dan pendidikan pemilu Gamki yang rencananya minggu ini kita akan mengeluarkan surat instruksi kepada semua DPD dan DPC Gamki di seluruh Indonesia yang kabupaten, kota, dan provinsinya sedang melaksanakan pilkada agar terlibat sebagai pemantau independen dengan mendaftar kepada KPU, supaya apa tadi yang disampaikan oleh para pembicara, mulai dari tadi Ketua Bawaslu sampai terakhir tadi Bang Victori, kita bisa ikut berpartisipasi. Jangan kita di sini hanya sebatas mengetahui, tapi kita juga ikut terlibat untuk bisa mewujudkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh para pembicara. Nah, kemudian juga dari Rumah Milenial Indonesia sebagai informasi untuk teman-teman semua, kita ada tersebar di sekitar 10 provinsi. Untuk mendukung pilkada di masa pandemi ini, kita sudah mengadakan sekolah demokrasi dan kepemiluan. Sudah kita adakan di beberapa provinsi, mengundang para peserta dari teman-teman milenial agar teman-teman muda itu bisa memahami bagaimana kita mewujudkan pemilu berintegritas, menolak politik uang, menolak politik identitas. Kita juga ikut berpartisipasi, misalnya tadi yang disampaikan oleh para pembicara, membantu teman-teman kita yang disabilitas untuk bisa mereka juga dapat menggunakan hak pilihnya. Nah, itu beberapa hal yang sedang kita lakukan. Nah, terkait pilkada ini teman-teman, nah sebelum masuk ke pembahasan tentang pilkada di masa pandemi, tentu menjadi pertanyaan banyak orang, apalagi waktu awal-awal pembahasan tentang apakah pilkada ini dilaksanakan tetap bulan September kalau nggak salah awalnya Bang ya, bulan September, kemudian dimundurkan apakah di bulan Desember atau jangan-jangan nanti tunggu selesai pandemi. Nah, itu memang menjadi perdebatan. Nah, salah satunya kemudian yang membuat kita memutuskan untuk dilaksanakan di bulan Desember 2020 adalah bahwa kita memang tidak tahu kapan pandemi ini bisa berakhir. Ada yang mengatakan tahun depan, ada yang katakan 2022, bahkan ada pengamat, para pakar kesehatan yang mengatakan ya pandemi ini memang akan menjadi teman hidup kita sampai seterusnya, teman hidup manusia ini, manusia-manusia di bumi ini sampai seterusnya. Nah, artinya tidak ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir, sehingga kemudian masyarakat dunia termasuk Indonesia sendiri itu memutuskan untuk kita masuk ke dalam fase new normal atau fase normal baru. Normal baru ini bukan berarti kita menjadi kembali beraktivitas seperti biasa, tapi justru yang ditekankan adalah aktivitas biasa yang kita lakukan seperti pertemuan ini. Ada yang mungkin kembali masuk ke kantor, kembali beraktivitas seperti biasa, itu harus juga dibarengi dengan protokol kesehatan. Itu menjadi pembeda terkait norma baru. Nah, sehingga teman-teman kegiatan pendidikan, kegiatan perkantoran, kegiatan di ruang publik, di pasar dan lain-lain bisa kembali dimulai. Sehingga persoalan ekonomi dan berbagai persoalan-persoalan lain yang sempat muncul karena dilakukannya proses lockdown atau karantina atau PSBB di awal pandemi itu berangsur-angsur bisa kembali pulih. Nah, itu pemahaman yang bisa kita pahami terkait dengan normal, sehingga mau tidak mau teman-teman, siap tidak siap, ya kita memang harus menghadapi pilkada 2020 ini. Apalagi kita tahu kenapa kemudian pilkada ini harus berjalan. Paling tidak dari berbagai diskusi seminar yang saya ikuti, ada beberapa alasan penting yang kemudian menjadi dasar kenapa kita harus melaksanakan pilkada. Walaupun ada yang bilang kan ini nanti malah menyebarkan COVID dan lain sebagainya, tapi kenapa harus dijalankan? Yang pertama, ya tadi tidak ada kepastian kapan pandemi selesai. Yang kedua, karena kondisi pilkada yang sudah harusnya dijalankan bulan September, ada banyak kepala daerah itu yang statusnya itu dalam waktu dekat akan di PLT,
Sementara PLT untuk pelaksana tugas kepala daerah tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis. Sementara kita tahu dengan kondisi kita yang sekarang sedang darurat, sedang dalam bencana non alam, sangat diperlukan kebijakan-kebijakan yang strategis demi kepentingan masyarakat. Nah, dua hal ini menurut pemerintah yang kemudian dan mungkin beberapa pertimbangan lain yang akhirnya membuat kita harus melaksanakan pilkada di masa pandemi ini. Lanjut. Nah, kemudian tentu menjadi pertanyaan setelah kita paham bersama teman-teman semua, kenapa kita kemudian harus melaksanakan pilkada di masa pandemi dengan kondisi normal tadi? Apa kemudian menjadi partisipasi dari generasi muda? Tentunya kita harus tahu juga tentang ini karena kalau milenial ini memang Bang Erwin ini pun juga kan merasa milenial, Bang Jim juga kan merasa milenial. Jadi memang milenial ini teman-teman itu kan usianya sekitar 20 sampai 40 tahun. Nah, bisa lebih juga kalau yang memang masih merasa muda. Nah, itu perkiraan untuk yang milenial. Nah, usia 20 sampai 10 tahun itu sebenarnya masuk dalam klaster kategori generasi Z. Dan yang usia 10 tahun ke bawah itu masuk dalam kategori generasi alpha, sekitar 10 tahun ke bawah. Tapi biasa di pukul rata kita yang masih muda seperti kita ini semua kan masih muda semua nih Bang. Masih usia 20 tahun, mungkin ada yang belasan tahun, wajah kita kan nggak terlalu kelihatan tua ya. Itu anggapannya biasa di pukul rata itu generasi milenial. Nah, dengan kita generasi milenial yang jumlahnya 50%, sekitar 50% dari jumlah penduduk Indonesia, tentunya kita tidak hanya diminta menjadi penonton, tapi kita juga harus bisa terlibat aktif. Nah, lanjut. Nah, tentunya teman-teman, apa yang perlu kita ketahui tentang permasalahan yang ada di masa di pilkada ini? Yang pertama, menjadi pertanyaan kita, apakah kesuksesan pelaksanaan pilkada itu mencerminkan pilkada yang demokratis? Apakah itu berbanding lurus suksesnya pilkada terpilih kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan juga bupati, itu otomatis mencerminkan pilkada yang demokratis? Nah, ternyata belum tentu, karena bisa saja terpilih kepala daerahnya, tapi dalam prosesnya ada di situ politik uang, ada politik identitas, tidak semua warga bisa menggunakan hak pilih dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terciptanya pilkada demokratis? Saya rasa tadi yang disampaikan oleh para pembicara, itulah teman-teman faktor-faktor yang sangat penting untuk bisa kemudian kita mewujudkan pilkada yang demokratis, menolak politik uang, memastikan semua warga negara, semua penduduk bisa menggunakan hak pilih, termasuk kelompok-kelompok yang disabilitas, yang tadi tunanetra, yang kemudian misalnya tunarungu dan lain-lain. Dan yang ketiga, bagaimana peran stakeholder pilkada dalam mewujudkan pemilu yang demokratis? Misalnya tadi ada penyelenggara kepemiluan, baik KPU, Bawaslu, DKPP, termasuk juga birokrat di daerah, ASN, dan kita semua teman-teman organisasi kepemudaan, teman-teman milenial itu adalah stakeholder yang berperan penting untuk bisa mewujudkan pilkada yang demokratis. Lanjut. Nah, sukses pilkada itu teman-teman itu dilihat dari dua hal. Yang pertama tentunya adalah proses. Mulai dari awal pendaftaran calon, saat ini kita ada proses-proses kampanye, termasuk juga memberikan edukasi kepada warga, sampai nanti di hari pemilihan dan perhitungan suara, sampai nanti penetapan hasil dari proses pilkada, itu adalah proses yang tentunya harus berjalan aman, tertib, damai, tambahan lagi sehat karena ini kondisi pandemi, dan juga tepat waktu. Jangan sampai nanti ada yang molor proses misalnya pemilihan di TPS dan lainnya. Nah, yang kedua apa teman-teman adalah hasil dari pilkada. Nah, tentunya hasil pilkada itu menjadi harapan kita semua. Memang ya kepala daerah terpilih ini merupakan aspirasi dari warga. Memang benar-benar dia inilah orang yang nantinya selama 5 tahun ke depan akan bisa membawa masyarakat kita, membawa kabupaten, kota, daerah kita itu menuju kebaikan. Jangan malah membawa ke dalam kemudaratan, ke dalam keburukan begitu. Nah, ini dua hal yang tentu menjadi dasar kita untuk bisa mensukseskan pilkada. Lanjut. Nah, kondisi yang terjadi sekarang ini adalah yang pertama, ya secara umum tidak bisa kita bilang juga secara spesifik semua partai politik itu cenderung gagal melaksanakan fungsinya sebagai pilar demokrasi.
Masih ada partai-partai yang kemudian dalam penetapan calon kepala daerah itu terindikasi, misalnya sempat muncul juga di beberapa berita di YouTube, itu lebih mengedepankan misalnya politik uang untuk penetapan calon. Bahkan informasi tadi yang sempat disampaikan juga oleh Bang Ferry juga, banyak pengusaha calon-calon kepala daerah, kalau tidak salah hampir 82% calon kepala daerah di seluruh Indonesia di belakangnya itu didukung oleh cukong-cukong. Jadi bayangkan teman-teman, satu daerah itu anggap satu, misalnya Manado, itu mungkin 2 calon sampai 5 misalnya. 2 calon, berarti kalau 82%, 280 kabupaten kota dan provinsi kalau tidak salah yang melaksanakan pilkada, 82% itu sekitar ya 220 mungkin 230, itu semuanya di belakangnya itu adalah cukong-cukong. Kalikanlah masing-masing calon kepala daerah, masing-masing daerah ada 2 calon, berarti 500-an lebih. Itu adalah cukong-cukong yang tentunya berarti apa? Ada politik uang, ada biaya yang terlalu besar untuk bisa kemudian kita bisa melaksanakan proses pilkada ini. Nah, yang kedua, kesadaran politik rakyat belum memadai. Jadi tadi yang disampaikan oleh pembicara, misalnya dia menggunakan hak pilih dibayar misalnya 200.000 atau 100.000 atau 300.000 oleh tim dari salah satu paslon. Kali bagikan itu 5 tahun teman-teman, kita sudah menggunakan suara kita yang sangat penting demi untuk kepentingan masa depan kita, dengan hitungannya yang hanya sekian ratus rupiah tadi per hari yang kita dapatkan. Padahal harusnya dampak yang lebih besar yang bisa kita dapatkan dari kepala daerah yang memimpin kita. Nah, itu salah satu kesadaran politik dari rakyat. Yang ketiga, isu netralitas. KPU, kabupaten kota, Bawaslu dan lain-lain, tentunya ini selalu menjadi isu bagaimana kita selalu mendorong penyelenggara kita bisa terus menjaga netralitasnya dalam proses kepemiluan, dan biasanya itu ada DKPP yang terus membantu proses pengawasan juga. Kemudian ada politisasi birokrasi. Tadi disampaikan juga oleh Ketua Bawaslu, Sulawesi ini termasuk, atau Sulut tadi termasuk dalam 5 atau 10 besar tadi perkiraan yang ASN-nya itu tidak netral. Nah, tentunya ini juga tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan pilkada yang bersih, yang berintegritas. Dan terakhir adalah adanya politik uang, politik kekerabatan, ya politik gereja juga misalnya dan lain sebagainya, yang pastinya menjadi tantangan untuk mewujudkan pilkada yang bersih. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana pilkada partisipatif, teman-teman? Lanjut. Nah, secara substansi pilkada demokratis dan memenuhi keinginan luhur atas pemenuhan hak asasi manusia untuk dipilih dan memilih membutuhkan keaktifan semua stakeholder. Jadi berbicara pilkada partisipatif, ya semua pihak termasuk kita para generasi muda ikut terlibat untuk bisa mewujudkan pilkada ini. Lanjut. Penyelenggara pilkada aktif, KPU, Bawaslu, terima kasih kita berikan kepada Bawaslu provinsi yang dengan aktif mengundang kita. Ini adalah bentuk tanggung jawab Bawaslu untuk mengajak kita generasi muda untuk bisa terlibat. Tapi tidak mungkin Bawaslu mengundang semua pemuda. Pasti ada perwakilan yang diundang, dan teman-temanlah orang yang bisa dibilang beruntung bisa mengikuti sosialisasi ini. Artinya tanggung jawab untuk kita, ini biaya yang digunakan untuk kegiatan ini juga tidak kecil. Ya, sewa hotel, makan dan lain-lain. Nah, menjadi tanggung jawab kita teman-teman keluar dari ruangan ini, ya kita bisa meneruskan pesan-pesan yang didapatkan di kegiatan kita ini dari para pembicara, dari tadi Ketua Bawaslu, kepada teman-teman kita generasi muda lainnya, supaya mereka juga walaupun tidak bisa ikut dalam kegiatan ini, mereka juga dapat pesan-pesan positif untuk bisa mendukung pemilu pilkada kita ini. Dan yang terakhir, pemilih cerdas, mandiri dan aktif, peserta pilkada yang aktif, dan pemerintah yang membantu penyelenggaraan. Lanjut. Nah, ini teman-teman peran dari kita semua, terkhusus generasi muda, para milenial. Yang pertama adalah kita melakukan edukasi untuk pemilih. Apa yang dilakukan oleh Bawaslu ini salah satu peranan untuk mencerdaskan pemilih dalam pendidikan hukum untuk menegakkan keadilan pemilu. Nah, dengan ini teman-teman kita bisa lihat, misalnya nanti teman-teman bisa cari informasi juga ke Bawaslu, ada batasan untuk kampanye, khususnya di masa pandemi. Kalau di publik itu kalau nggak salah mungkin dikoreksi oleh Bang Elwin 50 orang, sekitar 50 orang. Jadi kalau ada teman-teman lihat sampai 100 orang, 150 orang, nah itu teman-teman sudah bisa tegur. Ya kita pendekatannya ke keluarga dulu, kita ingatkan, Pak itu sudah melebihi batasan.
Kalau tetap bersikeras ya sudah, kasih tahu kepada Panwaslu, Bawaslu atau PPK setempat, pengawas setempat atau Wascam atau pemantau atau langsung ke Bawaslu. Nah itu peran yang bisa kita lakukan. Kemudian menjadi pemilih cerdas. Pemilih yang cerdas akan menjadi mitra pengawas pemilu dan pelapor yang bertanggung jawab. Artinya teman-teman, walaupun kita tidak terlibat sebagai peserta, sebagai calon, kita bisa tetap mewujudkan pemilu yang bersih ketika kita menjadi pemilih yang cerdas. Ada tiba-tiba yang datang. Tadi kan jangan sampai pertama cerdas itu jangan sampai kita berdoanya minta serangan fajar. Nah, itu kan pemilih cerdas. Jangan sampai itu doa kita. Yang kedua, ketika ada yang kemudian melakukan serangan-serangan, mau itu serangan malam, serangan fajar, serangan sore, serangan siang, ya kita bisa mengingatkan. Kalau tetap aja mereka ngotot, ya kita laporkan kepada yang bertanggung jawab. Nah itu bentuk kita berperan sebagai pemilih yang cerdas. Nah yang ketiga adalah partisipasi warga. Pemilih akan mengawasi, mencegah dan melaporkan pelanggaran di masa kampanye. Jadi ini lagi masa kampanye ini sampai tanggal berapa ya Pak? Kampanye 5 Desember. Nah sampai tanggal 5 Desember teman-teman, peran kita apa? Yang pertama kita memberikan edukasi supaya warga kita, orang tua kita, teman-teman kita mau menggunakan hak pilihnya ke TPS, menggunakan hak pilihnya dengan cerdas. Yang kedua, mengawasi proses kampanye tadi. Ketika ada kampanye yang tidak sesuai aturan, kita bisa mengingatkan. Itu tentu pendekatan pertama. Ya kita mengingatkan. Kalau juga tetap ngotot, ya kita laporkan kepada yang bertanggung jawab. Nah yang ketiga, memastikan protokol kesehatan tetap dijalankan dalam semua proses yang ada. Karena tetap kesehatan itu yang paling utama. Jangan sampai gara-gara kita ingin ikut kampanye, kita lupa bawa masker, kita paksa juga ikut kampanye, besoknya kita malah masuk rumah sakit. Nah ini yang ketiga juga yang penting kita harus pastikan. Dan yang terakhir teman-teman, apa yang menjadi tujuan dari semua partisipasi yang kita lakukan ini adalah penurunan angka kecurangan, penurunan politik uang, dan pidana pemilu. Tentu kita ingin, ya kita nggak mau pastinya misalnya ada tetangga kita kenal baik selama ini, karena dia tidak paham, dia kemudian menerima ada serangan fajar. Kalau tidak salah mungkin bisa dikoreksi, Bang, penerima serangan juga sudah bisa kena pidana. Jadi teman-teman tidak hanya pemberi. Jadi misalnya tetangga kita selama ini bertahun-tahun kita dekat, tanpa sadar dia tidak tahu, dia dikasih uang dia terima, ada yang laporkan dia jadi kena pidana. Nah kita kan nggak mau orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, karena ketidaktahuan mereka soal pilkada ini, mereka jadinya melakukan pelanggaran, akhirnya malah mereka terkena sanksi, bahkan terkena pidana. Nah itu yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan sampai persoalan-persoalan itu ada dirasakan oleh keluarga kita. Caranya apa? Kita sosialisasikan bagaimana kita bisa menjalankan pilkada ini dengan bersih. Lanjut. Nah siapa saja yang bisa berpartisipasi teman-teman? Ada KMPI tadi disampaikan oleh Bang Vitori, saya juga di Komite Nasional Pemuda Indonesia, ada organisasi Cipayung, GMKI, GMNI, PMKRI, ada HMI, PMII, IMN, dan banyak organisasi mahasiswa. Mereka pun sebenarnya bisa terlibat untuk menjadi pemantau independen. Ada organisasi kepemudaan, YAMKI, pemuda gereja, pemuda Katolik, pemuda Muhammadiyah, pemuda Ansor, GP Ansor, dan berbagai organisasi kepemudaan lainnya. Misalnya ada pemuda Gemim, pemuda KGPM. Nah itu semua adalah ormas-ormas organisasi kepemudaan yang bisa ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pemilu yang bersih tadi. Kemudian kita bisa menjadi pemantau pemilu. KPU itu membuka pendaftaran sampai tanggal 22 Desember kalau tidak salah. Teman-teman mungkin di sini ada berbagai organisasi, ada dari GAMPI, GMKI, GMNI, PMKRI, mungkin ada dari pemuda gereja Gemim. Kalau memang punya badan hukum atau punya legalitas secara notaris dan lain-lain, itu bisa kemudian mengikuti prosedur yang ada, mendaftar menjadi pemantau pemilu, pemantau pilkada. Teman-teman bisa melihat bagaimana proses kampanye, kita pun bisa belajar bagaimana kita bisa sebagai generasi muda mendukung pilkada yang berintegritas. Dan yang terakhir, pemuda seperti kita semua, pemuda pemilih milenial. Lanjut. Nah ini peran milenial yang bisa saya simpulkan teman-teman, ada 3. Yang pertama tentunya adalah edukasi, pendidikan kewargaan, memberikan edukasi kepada sesama milenial, kepada orang tua kita, keluarga kita.
Yang kedua advokasi dan media partisipasi masyarakat. Ini kan sekarang zamannya IT ya. Kita nggak harus semuanya edukasi itu harus seperti ini. Teman-teman kan banyak yang senang main Instagram ya, Facebook, medsos lainnya. Udah bisa bikin foto-foto, video, vlog atau gambar-gambar. Buat pakai meme-meme yang bagus, yang menarik untuk mengedukasi. Misalnya bikin meme apa, tolak politik uang, kalau enggak masuk penjara atau apa. Misalnya buat keluarkan kreativitas teman-teman, sehingga kita pun bisa meramaikan. Jangan hanya kita sebar foto-foto yang aneh-aneh kan. Nah, kita juga bisa sebarkan edukasi soal pilkada ini. Dan yang terakhir, pemantauan pemilihan dan pasca pemilihan. Artinya apa? Perhitungan suara pun bisa kita pantau supaya suara itu benar-benar yang masuk ke KPU itu benar-benar suara yang merupakan pilihan dari rakyat. Lanjut. Itu sepertinya bagaimana peran milenial dalam pelaksanaan pilkada di Sulawesi Utara, baik provinsi maupun kabupaten kota. Tentu itu bergantung dari kita semua. Apakah kita keluar dari ruangan ini, kita tetap diam, atau kita bergerak, bersuara, kita menyebarkan informasi yang ada di forum ini kepada teman-teman kita yang ada di luar sana. Lanjut. Nah, itu kira-kira, ini ada 5 praktikal. Nanti teman-teman bisa catat. Kita bisa membangun gerakan literasi digital, menolak hoax, menolak ujaran kebencian dalam pilkada, memberikan edukasi masyarakat untuk disiplin, menaati protokol kesehatan termasuk ketika menggunakan hak pilihnya ke TPS, mengajak masyarakat untuk menolak politik uang ataupun politik identitas, memantau pelaksanaan kampanye agar sesuai peraturan kepemiluan dan protokol kesehatan. Dan yang kelima, mencegah terjadinya pelanggaran dan melaporkan jika ada pelanggaran dalam masa kampanye pilkada. Lanjut. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kemarin kita baca berita ya, ketegasan dari pemerintah pusat, dari Presiden dan juga Kapolri, ketika ada pelanggaran protokol kesehatan, langsung Kapolda dicopot, termasuk juga dipanggil pemerintah daerah, ditegur. Nah, tentunya dalam pelaksanaan pilkada ini pun ketegasan itu juga akan dilakukan oleh pemerintah, oleh penyelenggara. Ketika ada laporan-laporan, dan kita kemudian salah satu yang bisa melaporkan kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran di masa kampanye ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk diskusi lebih lanjut, kalau di forum ini waktu tidak cukup, bisa teman-teman kontak saya di 0813 8927 2442 atau ada di situ alamat Facebook dan Instagram saya. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Halo. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan